Orang Islam takut sama setan. Siapa takut sama setan? Mana ada kita takut sama setan? Kita bukan takut sama setan, tidak mau satu majelis sama. Inna syaitana, sesungguhnya setan, yahduru, datang setan, ahadakum, datang setan, inda kulli syai'in, datang setan kepada kita dalam semua aktivitas kita. Waktu kita makan, setan datang. Waktu kita minum, setan datang. Waktu kita berhubungan, setan datang. Waktu kita pengajian pun setan datang. Ikut juga setan itu ngaji. Makanya kalau tak ngaji lebih parah dari setan. Setan aja datang, masa kita tak datang? Kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai setan itu datang waktu makan. Itu sedang makan tuh setan datang. Fa idza saqatat, apabila jatuh, min ahadikum, dari tangan kamu, al-luqmata, satu cuil, satu suap, luqmah, suap, falyumit maka nabiha min ada, lalu kemudian falyakulha, makanlah, wala yada'aha lisyaitan, jangan biarkan untuk setan. Jadi kalau kita tinggalkan situ, berarti meninggalkan untuk setan. Parahnya lagi orang kita ini, memang disediakan pula untuk setan. Ini ayam, ini gulai, ini kambing, untuk setan. Lebih banyak pula untuk setan itu lagi dari untuk dia. Kepalanya, hatinya, otaknya untuk setan. Dia gazebo-nya, lemak-lemaknya untuk dia. Tak boleh, tak ada untuk setan. Setan makan najisnya, darahnya. Namal hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir. Jangan biarkan untuk setan. Setan ini dari mana Pak Ustadz? Dari jin. Jin yang baik-baik. Wa anna minnal muslimun, kami ini ada yang jin muslim. Jin muslim tak makan darah, karena darah najis. Jadi kalau gitu jin muslim itu tidak boleh istinja pakai tulang. Pergi ke musafir, sampai di tengah jalan dapat tulang, batu tak ada, kata Nabi jangan istinja pakai tulang. Kenapa? Ta'amu ikhwanikum, karena tulang itu makanan saudara kami, maksudnya makanan jin. Tulang dari onta yang disembelih, yang tak disembelih pun jin Islam tak mau makan. Sekarang jin itu tak dapat lagi, habis tulangnya pun disup orang tu. Ada jatah semut, ada jatah lalat, ada jatah jin. Itu maka kalau habis memasak tulang malam, dibuang, jangan dibiarkan di dapur. Iya, kalau jin Islam yang datang. Kalau jin kafir, orang kita sengaja disiapkan tulang, dipanggil jin untuk menanya togel. Kata setan, kami pun udah lama tak main togel gitu. Jadi setan ini datangnya dari jin. Ada yang jin Islam, wa minnal qasitun, ada yang jin kafir. Jin kafir itulah namanya setan. Orang barat menyebutnya satan. Makanya ayat-ayat setan terjemahnya satanic verse.
verse ayat, satanic verse, ayat-ayat setan. Salman Rushdie masih hidup orangnya. Ada Arab menyebutnya syaitan, orang kita nyebutnya setan. Sampai ke Malaysia bagian atas hilang N-nya, karena orang itu bercakap seta ya. Arak seta. Saya dulu banyak kawan-kawan itu kuliah, ngamuk dia kalau diejek orang Mesir. Arak seta, apa? Arab setan. Syaitan bahasa Arab. Induk dari semuanya itu, induk setan itu, induk ongkangnya namanya iblis. Jadi yang tak mati-mati sampai hari kiamat itu iblis. Adapun setan yang kelas-kelas kopral mati, anak-anak buah, yang pion-pion, yang keroco-keroco. Manusia ini ada juga yang jadi setan, ada. Maka disebut syayatinul insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada orang yang bilang setan kau, cakapnya itu betul apa tak betul? Betul, setan kau. Tapi kata Ustaz Somad kemarin setan itu jin. Kau baru nonton setengah, tak kau tonton sampai habis. Manusia itu pun setan. Semua yang jauh dari Allah, melawan perintah Allah, maka disebut dengan setan. Kalau dia bertobat, kalau dia hijrah, kalau dia masuk Islam, memperbaiki dirinya, maka dia hanifan musliman, ya muslim. Setan itu sifat atau sosok? Sosok. Ada dia bentuk. Memang ada setan. Dan kita tak disuruh mencari-cari setan, berkawan sama setan, menyiapkan makanan setan, memandikan setan, memberikan satu kamar khusus untuk setan, bangun hotel bagus-bagus, dibuatkan satu kamar setan. Anak yatim tidur tak pernah di hotel, setan pula disediakan. Nah, buatlah program semalam bersama yatim, undang anak-anak yatim, bawa tidur di hotel, ajar dia berenang, satu orang satu keluarga. Setan pula dimanjakan, makan bersama setan, tidur bersama setan, minum bersama setan. Tak baca doa, ikut setan. Saya pulanglah ke kampung tempat saya SD dulu. Saya berpindah-pindah. SD kelas 1 sampai kelas 3 pindah. Kelas 3 sampai kelas 4 pindah. Kelas 4 sampai kelas 6 pindah. Jadi pulang saya jumpa sama tetangga. Pas jumpa tuh ketawa lah tetangga saya. Saya heran kenapa dia ketawa. Kenapa bapak ketawa, saya bilang. Ingat saya Ustadz waktu kecil dulu, sama adik Ustadz berdua. Kata adik Ustadz, abang belum baca doa makan. Terus kata Ustadz, kita tak usah baca doa karena ikannya ikan asin, biarlah setan berikut. Saya dah lupa tak ingat. Kelas 1. Begitu gue bilang, Pak, iya. Rupanya kalau makan ikan asin biarlah setan berikut. Mau makan apapun kita, setan tak boleh ikut. Karena bukan masalah makanannya apa, tapi tidak boleh satu majelis dengan setan. Itulah kenapa tidak boleh di kamar di rumah ada patung. Kenapa tak boleh? Karena berdiam di situ setan. Ruang tamu, lebih spesial lagi kamar tempat tidur. Di kamar tempat tidur itulah tempat setan.
Atung-atung. Duduk setan. Orang Islam takut sama setan. Siapa takut sama setan? Mana ada kita takut sama setan? Kita bukan takut sama setan, tidak mau satu majelis sama. Bedakan antara takut sama tak mau. Ini banyak. Kalau kafir kafir aja, jangan bodoh. Ini udahlah kafir bodoh. Orang Islam takut sama setan. Ada kami takut sama setan. Kalau takut kami sama setan, tak habis hutan Riau nih. Orang dulu kan takut membuka hutan. Habis, coba naik kita pesawat nih, habis hutan. Itu tanda tak takut sama setan lah itu. Ada kita takut sama setan. Cuman kita tak mau satu majelis sama setan. Kenapa malaikat rahmat itu Pak Ustaz takut sama setan? Mana ada? Itu katanya tak boleh ada patung, setan tak masuk. Dia tak mau satu majelis sama setan.